Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok A. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai wawasan Nusantara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, materi yang pertama yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara, bangsa Indonesia disingkat Wasantara, lahir dari pengalaman sejarah, kondisi geografi, dan sosial budaya yang menyebut serta lingkungan strategik bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Wasantara menentukan: pertama, bangsa Indonesia memandang diri dan lingkungannya. Kedua, bagaimana bangsa Indonesia memanfaatkan kondisi geografi, sosial budaya, dan lingkungan strategiknya. Yang selanjutnya, wawasan Nusantara pada hakikatnya adalah doktrin geopolitik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Geopolitik berasal dari kata geo yang berarti bumi dan politik. Kosakata geopolitik ini mengandung pengertian kebijakan politik yang mengaitkan pengaruh letak geografi bumi yang menjadi wilayah atau ruang hidup manusia yang tinggal di permukaan bumi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat negara. Manusia dalam merealisasikan dan meningkatkan harkat dan martabatnya tidaklah mungkin untuk dipenuhinya sendiri. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Dalam pengertian inilah manusia membentuk suatu persekutuan hidupnya yang disebut negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara ada wilayah, rakyat, pemerintahan, dan kedaulatan. Budiarjo tahun 1981, 42-44. Wilayah setiap negara mempunyai tempat, ruang, atau wilayah tertentu di muka bumi, serta memiliki perbatasan tertentu. Dalam hubungan ini, kekuasaan negara mencakup wilayah tidak hanya tanah, akan tapi juga lautan, serta angkasa di atasnya. Bagi negara Indonesia, unsur wilayahnya sangat khas, rumit, dan luas. Wilayah negara Indonesia terdiri atas daratan yang terdiri atas beribu-ribu pulau, serta lautan yang sangat luas, bahkan lebih luas daripada daratannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, kelompok, adat istiadat, kebudayaan, serta agama. Selain itu, negara Indonesia juga tersusun atas unsur-unsur wilayah negara yang terdiri atas beribu-ribu pulau, sehingga dalam membentuk negara, bangsa Indonesia menentukan untuk mempersatukan berbagai unsur yang beraneka ragam tersebut dalam satu negara. Berikutnya yaitu hakikat bentuk negara. Bangsa Indonesia dan negara Indonesia adalah terdiri atas berbagai macam unsur yang membentuknya, yaitu suku bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan, serta agama yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan. Dari alasannya, level lewes betul. NKRI adalah negara kebangsaan. Bangsa Indonesia sebagai dari umat manusia di dunia adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki sifat kodrat sebagai makhluk individu yang memiliki kebebasan, dan juga sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hakikat bangsa dan teori kebangsaan. A. Hakikat bangsa. Bangsa pada hakikatnya merupakan suatu penjelmaan dari sifat kodrat manusia tersebut dalam merealisasikan harkat dan martabat kemanusiaan. B. Teori kebangsaan. Hans Kohn sebagai seorang ahli antropologi etnis mengemukakan teorinya tentang bangsa, yang dikatakannya bahwa bangsa yaitu terbentuk karena persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara, dan kewarganegaraan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu teori kebangsaan menurut Ernest Renan. Hakikat bangsa atau nation ditinjau secara ilmiah oleh seorang ahli dari Akademi Prancis pada tahun 1982. Ia mengadakan kajian ilmiah tentang bangsa berdasarkan psikologi etnis. Menurut Renan, pokok-pokok pikiran tentang bangsa adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa bangsa adalah satu jiwa, suatu asas kerohanian. Yang kedua, suatu solidaritas yang besar. Yang ketiga, bangsa adalah suatu hasil sejarah. Oleh karena
karena itu sejarah berkembang terus, maka kemudian menurut Renan bahwa yang keempat, bangsa adalah bukan sesuatu yang abadi. Dan yang kelima, wilayah dan ras bukanlah suatu penyebab timbulnya bangsa. Wilayah memberikan ruang di mana bangsa hidup, sedangkan manusia membentuk jiwanya. Dalam kaitan inilah maka Renan kemudian tiba pada suatu kesimpulan bahwa bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas kerohanian. Lebih lanjut, Ernest Renan menegaskan bahwa faktor-faktor yang membentuk jiwa bangsa adalah sebagai berikut. Yang pertama, kejayaan dan kemuliaan di masa lampau. Yang kedua, suatu keinginan hidup bersama baik di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Yang ketiga, penderitaan bersama, sehingga kesemuanya itu merupakan nilai kapital sosial, suatu modal sosial bagi pembentukan dan pembinaan paham kebangsaan. Yang selanjutnya, persetujuan bersama pada waktu sekarang, yaitu suatu musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan bersama di saat sekarang atau mengandung hasrat keinginan untuk hidup bersama dan kesiapan. Yang selanjutnya, berani memberikan suatu pengorbanan. Oleh karena itu, bila mana suatu bangsa ingin hidup terus, kesediaan untuk berkorban ini harus terus dikembangkan. Yang selanjutnya, pemungutan suara setiap saat yang menjadi syarat mutlak bagi hidupnya suatu bangsa serta pembinaan bangsa. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai teori geopolitik menurut Friedrich Ratzel. Suatu teori kebangsaan yang baru mengungkapkan hubungan antara wilayah geografi dengan bangsa yang dikembangkan oleh Friedrich Ratzel dalam bukunya yang berjudul Political Geography. Teori tersebut menyatakan bahwa negara adalah merupakan suatu organisme yang hidup. Agar supaya suatu bangsa itu hidup subur dan kuat, maka memerlukan suatu ruangan untuk hidup. Dalam bahasa Jerman, diekspansi, militerisme, serta optimisme, teori Ratzel ini bagi negara-negara modern, terutama di Jerman, mendapat sambutan yang cukup hangat. Namun sisi negatifnya menimbulkan semangat kebangsaan yang chauvinistis. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.